ingin ada yang ditanyakan, dipersilakan. Saya sambil minum. Bandami Bante tanya Bante, Oh ya, baik, silakan. itu mengenai aku salah manokama Bante, perbuatan buruk melalui pikiran. Perbuatan yang dilakukan melalui pikiran belum menjadi tindakan. Nah, bentuk karmanya kayak apa Bante? Wipakanya. Apa? Iya, Ya Bante. walaupun itu perbuatan tersebut itu belum menjadi sebuah katakan ucapan atau perbuatan jasmani, tetap perbuatan tersebut membawa kepada buah. Tentu bagaimana besar dan kecilnya buah tersebut, ya sebenarnya kalau kita bicara tentang buah dari perbuatan, ini disampaikan di dalam khutbah atau dalam suta dan juga dalam kitab komentar sering kali diucapkan, itu adalah bidangnya Sang Buddha. Jadi disebut sebagai Buddha Wisaya. Jadi itu wilayahnya Sang Buddha untuk mengerti seberapa besar hasil perbuatan dari seseorang melakukan perbuatan. Apakah itu perbuatan itu apa katakan belum terucap ke dalam ucapan ataupun jasmani, itu masih dalam pikiran saja, yang betul-betul tahu itu adalah Sang Buddha. Karena sesungguhnya juga banyak faktor. Kita tidak bisa kemudian mengeneralisir bahwasanya oh kalau perbuatan yang belum terungkap ke dalam ucapan dan jasmani pasti itu lebih kecil ketimbang yang sudah termanifestasi ke dalam ucapan dan perbuatan jasmani. Tapi ya juga belum tentu demikian. Karena kan intensitas dari niat seseorang juga bisa berbeda-beda. Walaupun seseorang mungkin belum mengucapkan dalam sebuah ucapan atau perbuatan jasmani, mungkin dia punya intensitas niat yang begitu kuat. Atau kemudian dia melakukan perbuatan melalui pikiran yang memang didasari oleh pandangan yang betul-betul fatal, yang salah misalnya. Itu juga mempengaruhi seberapa besar kekuatan dari perbuatan orang tersebut. Nah, sehingga tidak harus yang sudah terucap dan juga sudah termanifestasi ke dalam perbuatan jasmani itu misalnya harus besar, tidak harus demikian. Ya contohnya saja adalah ketika seseorang mempraktekkan mencapai jana. Ini maaf di tempat Awusu suaranya keras nggak ini orang bekerja? Hanya suara Bante saja. Oh gitu ya, jadi nggak begitu Ya keras ya, Bante. oke dah. Ya Soalnya Bante. di tempat saya kok keras banget suaranya itu. Orang kerja di Ya. belakang situ, di belakang kuti saya. Mau Ya. saya apa hentikan juga nggak enak juga. Ya, Ya. Silakan Bante lanjutkan. iya oke. Jadi misalnya orang mencapai jana misalnya. Jana kan urusannya batin, ya kan urusannya kan batin batin saja gitu kan. Tetapi hasil dari pencapaian jana yang justru malahan menghilangkan ucapan, menghilangkan perbuatan jasmani, itu malah hasilnya sangat besar kan, orang mencapai jana. Dalam jana pertama, oke lah masih ada witaka dan wicara. Witaka dan wicara itu termasuk bagian dari waci sangkara. Waci sangkara jadi pembentuk ucapan. Ucapan sebagai pembentuk. Nah, tetapi kemudian ketika witaka dan wicara lenyap, orang mencapai jana kedua. Dan betul-betul itu adalah kondisi batin. Tapi kemudian itu memberikan dampak manfaat yang jauh lebih besar ketimbang perbuatan-perbuatan lain yang masih ada ucapan dan juga perbuatan jasmaninya. Nah, di sini dalam konteks yang ini malahan perbuatan pikiran itu sangat besar walaupun tidak sampai termanifestasi ke dalam ucapan dan perbuatan jasmani. Tapi tentu ini tidak menjadi final, tidak menjadi sebuah kesimpulan. Karena kemudian misalnya ada seseorang yang melakukan perbuatan misalnya berdana. Dia berdana dengan perbuatannya sendiri, dengan tangannya sendiri. Dia tidak menggunakan ucapan, dia berdana saja ke biku. Kemudian dibandingkan dengan orang yang selain dia berdana dengan tangannya sendiri, dia pun juga mengajak orang lain.
mengajak orang lain dengan ucapan untuk melakukan hal yang sama. Terus mana yang lebih besar? Ya di sini yang mengajak orang lain itu lebih besar. Lebih besar karena dia tidak hanya melakukannya sendiri saja, tapi juga dengan ucapannya dia mengajak orang lain. Nah, itu juga menjadi satu contoh. Yang mana sebenarnya yang memiliki pengetahuan tentang seberapa besar buah dari sebuah perbuatan, itu disampaikan di berbagai kesempatan dalam literatur, itu adalah Buddha Wisaya. Itu wilayahnya Sang Buddha, sedangkan kita ya hanya berlogika saja. Ya, jadi demikian ya. Jadi tidak ada katakan kesimpulan yang pasti bahwa ini harus besar, ini yang kecil. Ini yang lebih kuat, ini yang tidak lebih kuat. Karena kan kondisi batin seseorang juga berbeda-beda. Pandangan seseorang juga menentukan juga pada saat melakukan perbuatan. Begitu ya, Auso? Baik Bante, terima kasih. Ya. Ada yang lain yang ingin ditanyakan? Ya, Bante, Mm-hmm. izin tanya Bante. Ya. Mengulang yang tadi Bante, yang kelas pagi dan tadi pagi, itu di mana Bante mengatakan masalah kusala itu jangan digenggam, jangan dilekati. Ini kan pengertiannya kan satu perbuatan kebajikan. Nah, sementara orang mengatakan kalau bisa kita sering melakukan kebajikan dan kita mengingat kebajikan itu pada saat nanti kita meninggal kan akan patiwisani nyalanya kan akan mengikat ke sana. Nah, Betul. terus kalau tadi Bante bilang kusala ini jangan digenggam dan juga bisa menimbulkan penderitaan. Nah, contohnya seperti apa ya Bante? Iya. Pertama, harus diingat bahwa orang yang mengingat kebajikan, kemudian termotivasi oleh kebajikan, apakah harus kemudian ada kelekatan di sana? Kan tidak harus. Kelekatan itu bukan berarti kemudian betul-betul melupakan, tidak. Itu bukan masalah dia melupakan sesuatu atau tidak. Tetapi kemelekatan itu muncul dari kondisi batin yang memang bijak. Bahwasanya ketika orang melekati sesuatu itu adalah sebab penderitaan. Tapi bukan berarti kemudian seseorang tidak menggunakan, tetap menggunakan seperti dia menggunakan sebuah rakit. Seseorang tentu hendaknya mengingat kebajikan yang dilakukan untuk memotivasi dirinya, tapi bukan berarti kemudian atas dasar kelekatan, tidak. Dan apa yang kemudian dikatakan kelekatan membawa kepada duka penderitaan? Contoh yang paling sederhana begini. Seseorang, umat Buddha misalnya, karena sudah belajar dhamma, maka punya pandangan bahwasanya membunuh itu adalah perbuatan yang buruk. Ketika punya pandangan demikian, bahwa membunuh adalah perbuatan yang buruk, itu pandangan yang baik atau yang tidak baik? Baik atau tidak baik? Baik Bante. Ya, tentu adalah pandangan yang baik. Tapi kemudian, karena dia melekat dengan pandangan tersebut, suatu saat, ketika dia melihat ada pembunuhan, mungkin ada upacara yang melibatkan banyak pembunuhan. Wah, kemudian dia datang ke sana dengan kemarahan, dengan ketidaksukaan, menyampaikan bahwa ini pandangan yang salah, ini perbuatan yang salah, ini membawa kepada duka penderitaan, ini membawa kepada kelahiran di dalam neraka. Jadi dia marah-marah, dia kecewa, dia menyesali kenapa ada orang-orang yang masih melakukan perbuatan demikian. Padahal pandangan bahwasanya membunuh adalah kejahatan, itu baik. Tetapi ketika kemelekatan itu muncul, dengan pandangan tersebut akan berbenturan. Kemarahan bisa muncul, ketidaksukaan bisa muncul ketika melihat ada orang-orang yang melakukan perbuatan membunuh. Dan apakah itu bukan sebab penderitaan? Ya tentu itu adalah sebab penderitaan.
Tapi bukan berarti kemudian ketika tidak melekati terhadap pandangan yang benar, bukan berarti kemudian dilepas. Ya tidak, kalau dilepas itu bodoh. Tetap dia punya pandangan yang benar bahwa ini tidak baik. Sehingga dia pun juga akan, orang demikian akan punya pengendalian untuk tidak melakukan pembunuhan. Karena tahu bahwa itu tidak baik, itu membawa kepada duka penderitaan. Akan tetapi kemudian karena dia menggunakan pandangan tersebut dengan bijak, maka ketika ia melihat ada orang yang membunuh sekalipun, dia tidak akan muncul kemarahan. Tapi juga bukan berarti kemudian dia akan mengamini atau katakan menyetujui ada pembunuhan demikian, ya tidak juga. Dia tidak marah, tetapi dia juga tidak memberikan persetujuan terhadap pembunuhan tersebut karena dia tahu itu membawa kepada duka penderitaan. Nah, inilah bagaimana kita menggunakan dhamma, menggunakan hal-hal yang baik, menggunakan kusala sebagai alat, sebagai rakit untuk menyeberang, tetapi tidak kemudian dipanggul, digenggam. Itu yang hendaknya dimaksud demikian. Maka apapun itu kemelekatan pada akhirnya itu menjadi sebab penderitaan. Nah, itu yang dimaksud. Nah, jadi bukan kemudian seperti orang melepas, misalnya melepaskan ingatan. Tidak. Bahkan kalau kita bicara misalnya kemelekatan itu berarti melupakan, misalnya begitulah. Ya, Sang Buddha berarti belum bebas dari kemelekatan. Bahkan Sang Buddha itu punya kemelekatan yang besar. Loh, kenapa? Karena Sang Buddha punya kemampuan untuk mengingat kehidupan-kehidupannya lampau, tidak terhitung. Kita hanya mengingat kemarin saja, kadang-kadang lupa. Sang Buddha dengan kekuatan beliau punya kemampuan untuk mengingat kehidupan-kehidupan yang lampau. Tidak terhitung. Kalau beliau mau, tidak bisa dihitung. Nah, tapi kemudian apakah ada kemelekatan di situ? Ya tidak ada. Tidak ada kemelekatan. Ingatan bisa muncul, tapi tidak memunculkan kemelekatan. Maka seperti ada sebuah pertanyaan. Ini kadang-kadang umat bertanya. Bagaimana Bante dengan supaya kita bisa melupakan kejadian yang lampau yang membuat kita trauma? Mungkin ada seseorang yang mungkin ketika masih kecil punya pengalaman yang buruk. Ada misalnya child abuse. Jadi ada katakan bullying misalnya. Bagaimana supaya bisa melupakan sehingga tidak menderita? Dalam hal ini bukan masalah melupakan. Bukan masalah dia itu melupakan kejadian-kejadian yang lampau. Tapi sejauh mana walaupun ia ingat terhadap kejadian yang lampau, ia kemudian tidak menderita karena kejadian tersebut, karena sudah tidak ada kemelekatan di sana, tidak membawa dia kepada penderitaan. Dan ketidakkelekatan di situ sebenarnya muncul dari kebijaksanaan. Ya, salah satu kebijaksanaannya adalah kemelekatan itu adalah bentuk penderitaan, sebab penderitaan. Maka ia ingat terhadap kejadian yang lampau, tetapi dia tidak akan menderita karena hal tersebut. Jadi, yang menjadi masalah dalam hal ini itu adalah candaraga, nafsu keinginan dan kelekatan yang menjadi masalah di dalam seseorang. Sementara objek-objek luar atau objek-objek dari enam indera itu akan terus datang silih berganti, termasuk objek-objek pikiran itu akan datang silih berganti. Berkenaan dengan hal-hal yang lampau juga akan muncul. Tetapi karena candaraga itu sudah tidak ada, ia tidak akan kemudian menjadi terganggu dengan objek-objek yang ada di luar atau objek-objek dari enam indera. Maka ini diumpamakan oleh seorang Bante bernama Bante Nanda dalam Majjhima Nikaya, yang mana diibaratkan seperti seekor sapi. Ketika seekor sapi itu belum dikuliti, maka dia itu seperti seseorang yang betul-betul itu melekat ke sana kemari terhadap apapun objek-objek yang berkenaan dengan enam indera. Termasuk tentunya adalah objek pandangan, termasuk kusala juga. Tapi kemudian ketika seseorang terbebas dari candaraga, ia diibaratkan seperti ada seekor sapi yang dikuliti, tetapi kemudian ditempelkan lagi
Walaupun itu ditempelkan lagi, kelihatannya itu masih sapi utuh, karena selaput di dalamnya sudah terputus. Jadi ada selaput yang tadi melekat, yang membuat pelekat antara kulit dengan daging, itu sudah terputus, maka tetap dia adalah sapi yang sudah dikuliti. Nah, demikian pula orang yang batinnya sudah tidak melekat, ya dia tetap berhubungan dengan objek luar, tetapi kemelekatannya sudah tidak ada. Maka di sini juga sama. Bukan berarti kemudian seseorang tidak menggunakan kusala. Kusala digunakan, tetapi batin tidak melekatinya. Dan secara simpel ya seperti tadi. Seseorang bisa fine-fine saja walaupun dia itu punya prinsip bahwasanya pembunuhan adalah tidak baik dan dia tidak membunuh. Tapi dia pun juga tidak kemudian menjadi marah, menderita ketika melihat orang lain membunuh. Atau misalnya sekarang, seseorang mungkin mempraktikkan kehidupan seperti vegetarian misalnya. Yang saya perhatikan ada beberapa biku di hutan yang memang mereka itu mendapatkan makanan itu hanya dari makanan yang vege, yang tidak ada dagingnya. Tapi kemudian ketika ada orang makan makanan yang bukan vege, ya tidak ada kemarahan juga, ya silakan saja. Atau gampangnya kita sekarang, kita makan hanya sampai sebelum tengah hari. Dan itu kita melihatnya itu sebagai baik. Kalau kita bandingkan dengan yang makan misalnya setelah tengah hari, ya makan hanya sampai tengah hari itu baik untuk kesehatan, badan menjadi ringan, meditasi juga menjadi lebih baik, itu baik. Tapi itu dijadikan sebagai kendaraan, tetapi bukan berarti kemudian ketika melihat ada orang yang makan setelah tengah hari, misalnya ada berumah tangga, yang makan setelah tengah hari, ya kita pun juga fine-fine saja. Tidak marah. Kenapa? Karena tidak ada kemelekatan. Kita menggunakan tetapi tidak harus melekatinya. Nah, itu yang contoh sederhana yang bisa kita jadikan sebagai komparasi, sebagai komparatifnya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, terima kasih Ya. Bante. Ya. Sudah jelas. Jelas ya? Ya, baik. Ada pertanyaan lainnya Bante. Ya, silakan. Jadi begini Bante, kan kita mencoba mengamati, melihat diri sendiri, kilesa-kilesa kita lihat. Nah, setelah terlihat dan kita ketahui, loh ini sebenarnya ini kekotoran batin ini Bante. Nah, setelah kita tahu bagaimana, bukannya karena udah tahu, terus sudah tahu ini kesalahan istilahnya. Terus udah tahu dan kita mengerti ini seperti itu. Tapi akhirnya malah timbul satu penderitaan, timbul rasa duka. Kenapa? Karena loh, kok saya melakukan ini? Kok seperti ini? Oh, ini akan membuat tidak nyaman. Mungkin bisa tidak nyaman untuk bersinggungan dengan orang lain atau juga dengan diri sendiri. Nah, ini bagaimana bisa kita tahu malah jadi duka Bante. Nah, terus bagaimana caranya untuk mengatasinya Bante? Terima kasih. Baik. Iya. Memang ketika kita tahu bahwa ini kejahatan yang sudah kita lakukan, itu adalah ya kita menderita. Ya pertama ya memang karena kita masih punya kotoran batin, kita masih itu tadi, kita masih punya kemelekatan sehingga kita menderita. Akan tetapi sebenarnya itu masih hal yang baik. Karena bukan berarti kemudian orang yang berbuat kejahatan yang dia pada waktu itu tidak menderita karena dia tidak tahu, dia dikatakan sebagai orang yang lebih baik. Kenapa? Kan dia tidak tahu, dia melakukan kejahatan. Tidak demikian. Akan lebih baik dia
tahu bahwa itu adalah kejahatan. Makanya kemudian ada dua jenis manusia. Manusia yang inferior, manusia yang superior. Salah satu manusia yang inferior adalah dia melakukan kejahatan, tapi dia tidak tahu itu kejahatan. Mungkin karena dia tidak tahu, memang dia tidak menderita pada waktu itu. Tapi bukan berarti bahwasanya kejahatan itu tidak akan berdampak. Tetap itu akan berdampak. Penderitaan. Dan karena dia tidak tahu itu kejahatan, malahan itu berbahaya. Karena apa? Karena dia akan tidak ada pengendalian diri di masa mendatang. Akan terus melakukan kejahatan. Apalagi dia merasa fine-fine saja, bahagia. Dia akan terus melakukan kejahatan. Dia akan bahagia. Dan itu akan berbahaya sekali. Maka itu disebut sebagai orang yang inferior. Ya misalnya gampangnya adalah orang mungkin yang terbiasa membunuh misalnya kan. Karena dia terbiasa membunuh, apalagi dengan doktrin yang mungkin punya doktrin, punya ajaran yang memang mengatakan pembunuhan itu nggak apa-apa. Misalnya kamu bunuh binatang nggak apa-apa, yang penting dimakan gitu kan. Dan orang demikian yang tidak tahu bahwa itu adalah kejahatan, dia fine-fine saja, dia bahagia saja. Hidupnya nyaman, tidur juga bisa nyenyak. Tetapi justru itu adalah orang yang inferior. Karena apa? Dia melakukan kejahatan dan dia terus melakukan kejahatan. Karena dia tidak punya pengendalian, karena dia tidak tahu bahwa ini adalah kejahatan dan suatu saat pasti akan memberikan penderitaan. Nah, itu orang inferior. Sementara ada orang yang melakukan kejahatan dan dia tahu itu adalah kejahatan. Dan karena dia tahu, mungkin dia menderita. Dia menyesal, kenapa saya melakukan begini? Saya nanti menderita, dia menyesal, tidak nyaman. Tetapi dengan dia tahu bahwa itu adalah kejahatan, maka orang demikian dikatakan sebagai orang superior. Karena apa? Karena orang demikian pasti kedepannya akan punya tekad bahwa saya tidak akan melakukan kejahatan lagi di masa mendatang. Memang ini membawa kepada penderitaan. Dan sebenarnya penderitaan demikian itu juga bagian dari apa? Otapa. Otapa. Jadi kan kenapa dikatakan bahwasanya diri dan otapa ini adalah pelindung dunia. Dua pelindung dunia. Diri adalah malu untuk berbuat jahat. Otapa itu sebenarnya tidak hanya takut, tapi juga lebih kepada ada semacam rasa yang mana seperti terbakar kalau sampai melakukan kejahatan. Dan bahkan ketika sudah melakukan kejahatan ada rasa terbakar. Maka otapa dari akar kata tap itu artinya terbakar. Dan ini juga aspek dari otapa. Ketika orang itu melakukan kejahatan, kemudian, aduh, kok saya melakukan kejahatan? Dia tahu. Dan dia akan punya tekad di masa mendatang, tidak akan melakukan lagi. Sehingga karena itulah maka dia orang superior. Lantas bagaimana seseorang agar tidak kemudian terus mengalami duka penderitaan karena penyesalan terhadap perbuatan buruknya? Maka anjuran Sang Buddha adalah dengan melakukan apati desana. Itu tidak hanya para biku, tetapi bahkan berumah tangga juga. Ketika ada seorang berumah tangga yang melakukan kejahatan, baik juga untuk mengungkapkan apa yang telah dilakukan kepada seorang bijaksanawan. Ini penting, kepada seorang bijaksanawan. Karena kalau diungkapkan kepada orang yang tidak bijaksana, bukan masalahnya itu menjadi terselesaikan, malahan menjadi rumit. Rumitnya apa? Mungkin saja orang yang tidak bijaksana tersebut mengatakan, oh nggak apa-apa, itu bukan kejahatan, tidak masalah. Orang menjadi tenang, mungkin menjadi tenang, tetapi akan melakukan kejahatan lagi. Atau kemudian karena tidak bijaksana, kemudian hanya sekedar mencela, mengkritik, merendahkan tanpa memberikan solusi. Juga menjadi tambah menderita bagi orang tersebut. Maka kemudian Sang Buddha menyampaikan, ungkapkanlah kepada orang yang bijaksana. Dan ketika seseorang mengungkapkan kesalahannya kepada orang yang bijaksana, itulah tanda bahwa dia akan bertumbuh di dalam Dhamma dan Vinaya.
bertumbuh di dalam ajaran Sang Buddha. Dan setelah itu ya sudah, nggak usah kemudian berlarut-larut ke dalam penyesalan. Toh itu sudah terjadi, sudah lewat, dan sudah tidak bisa kemudian kita mengembalikan apa yang telah lampau, mengubah apa yang telah lampau. Yang terpenting adalah sekarang memulai hidup yang baru setelah mengungkapkan apa yang telah dilakukan kepada orang bijaksana. Dan itu caranya. Maka memang orang melakukan kesalahan bisa menyesal, bisa menderita, tetapi cara yang diberikan Sang Buddha adalah dengan mengungkapkan apatinya, pelanggarannya atau kesalahannya kepada yang bijaksana, orang bijaksana. Nah, itu yang bisa dilakukan oleh kita. Oleh siapapun, termasuk rumah tangga juga. Demikian ya, Bu Zul. Ya Bante, terima Ya. kasih. Ya, baik. Ini jam 3 sehingga kita istirahat dulu sebentar dan kita Ya, bisa boleh, lanjutkan Bante. 3/4. Ya, baik. Terima kasih ya. Terima kasih.